kembali lagi di podcast Jelajah Makna Mengukir Garis Waktu. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari SOA, yaitu Sendbora Connection, yang dimana Sendbora Connection ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Seni, Budaya, dan Olahraga. Oke, buat teman-teman yang suka banget sama olahraga, pas banget kita akan ngomongin seputar olahraga. Penasaran gimana obrolannya? Simak selanjutnya. Oke, halo teman semuanya. Kenalin, aku Alia Naila dari Fakultas Perawatan Angkatan 2024. Salam kenal Teteh. Oke, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang Sendbora Connection ini, boleh dong Teteh kenal terlebih dahulu? Sebelumnya perkenalkan, nama aku Selva Lestari dari Angkatan 24. Tahun ini aku diamanahi sebagai PS dari SOA. Oke, halo Selva. Oke, kalau aku sebelumnya kenalin, aku Aita Syifa dari Angkatan 2024 juga. Di sini aku sebagai PS SOA. Oke, halo Teh Haifa, salam kenal. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol seputar Sendbora Connection itu seperti apa ya, Teh? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang terlalu jauh, aku mau tahu dulu nih, Sendbora Connection itu seperti apa sih Teh gambarannya? Oke, tadi kan udah disebutin juga ya, SOA ini salah satu proker dari Sendbora F-Club. Nah, jadi SOA ini tuh lebih ke sebagai fasilitator sama pendampingan. Kita tuh sebagai fasilitator di setiap klub yang ada di F-Club, kita juga sebagai pendampingan delegasi F-Club. Oke, berarti Teh Salva dan Teh Haifa sendiri di sini tuh sebagai fasilitator ya dari cabang-cabang seni dan juga olahraga yang ada di FPEP gitu. Betul. Oke, kira-kira gimana sih awal mulanya kalian berdua tuh bisa bergabung ke SOA sebagai fasilitatornya? Kalau aku tuh karena aku tuh sangat interest sama badminton. Wah, oke. Nah, pas dilihat, oh kita tuh ngedampingin klub-klub nih, salah satunya ada badminton. Nah, aku pikir kayak kalau misalnya apa yang kita kerjain itu hal yang kita suka, itu bakal mudah banget kan. Nah, terus sekarang juga kerasa sih karena aku suka, jadi aku ngejalanin prokernya tuh senang. Nah, itu sih salah satu motivasi aku ikutin SOA ini. Oke, kalau Teh Salva gimana? Sama sih, karena aku juga aku kan tertarik gitu ya sama BFF. Ternyata BFF itu kan kita tuh dari setiap fakultas itu wajib kan ngirimin delegasi-delegasi gitu. Nah, ternyata yang ngirim delegasinya itu dari Sendbora. Dari situ sih aku tertarik masuk Sendbora. Terus juga akhirnya alhamdulillah diamanahinya jadi SOA. Oke, berarti emang ada ketertarikan sendiri ya dari teteh-teteh sekalian. Nah, tapi akhirnya sampai bisa megang SOA tuh awal tuh gimana Teh? Apa harus gabung dulu kah ke BEM atau awal mulanya tuh gabung ke klubnya justru? Karena kan tadi juga disebutin ya, SOA ini salah satu proker Sendbora. Otomatis kita harus gabung dulu ke BEM F-Club, terus kita gabungnya harus di Sendbora, baru bisa masuk SOA. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin gabung di klub-klubnya, itu bebas untuk semua F-Club. Semua kema F-Club bisa mengikutinya, itu dari angkatan 2022, angkatan 2023, 2024, mau 2025 juga udah bisa ikut ini klub. Oke, berarti walaupun misalnya nih aku gabung ke basket, terus nanti aku gabung ke jadi bagian dari BEM F-Club terus masuk ke Departemen Sendbora, aku nggak tentu akan megang si basket ini kan Teh, jadi kayak bebas aja kan itu. Gimana nanti ke depannya? Iya, itu kan nanti juga ada pembagiannya ya biasanya Teh. Oh, oke. Berarti selanjutnya kira-kira udah sejauh ini SOA tuh ngadain kegiatan apa aja sih Teh di kampus? Kalau saya dari Sendbora sendiri, biasanya kita itu ngadain latihan per klub. Kita kan totalnya tuh dari olahraga sama seni itu ada 8 klub ya. Nah, itu tuh biasanya tiap minggunya ada latihan ya, didampingi sama koor yang masing-masing. Nah, aku boleh tahu nggak sih kira-kira cabang seni dan olahraga itu apa aja? Totalnya ada 8 ya, seni dan olahraga. Kalau olahraga tersendiri itu ada badminton, volley, basket, sama futsal. Untuk seninya itu ada modern dance, ada tari, ada band, ya sama protokoler. Ya, sama Yang itu baru gitu. Ya, Tahun ini tuh kita ada program baru yaitu protokoler. Oke, karena tadi kan Teh Salva udah nyebutin ya kalau misalnya kalian mengadakan latihan per cabang seni dan olahraganya. Kira-kira dari latihan itu sendiri adakah kayak kegiatannya tersendiri? Atau mungkin kayak ikut
lomba atau mungkin cuma sekedar match fun match aja gitu? Sebenarnya kan dia juga disebutin ya, kita pendampingan untuk delegasi FK. Nah itu juga salah satu program kerjanya. Jadi kita tuh ada lomba internal sama eksternal. Nah kayak sekarang kita juga lagi ngikutin lomba BFF kan. Nah itu kan lomba internal yang di Unpad. Nah selain lomba BFF, kemarin juga kita ikutin lomba medication. Medication itu yang diadain sama farmasi juga. Unpad. Oke, berarti sejauh ini baru yang seputar Unpad aja kan, belum yang eksternalnya berarti ya. Oke, kira-kira dari 8 cabang seni dan olahraga yang tadi udah ternyata sebutin, ada nggak sih yang cabang olahraga itu yang paling banyak diminati sama Kema? Banyak sih sebenarnya, olahraga dari seni lumayan banyak ya Kema FKP yang antusias sama klub-klub kita gitu. Kalau di olahraga itu ada batin ya, batin waktu itu ada. Kita waktu itu terakhir open recruitment tembus nyampe 30. Wah, itu banyak banget sih untuk olahraga. Terus olahraga juga selain badminton Ada basket juga. Basket. Karena ternyata untuk angkatan 2025 ini sangat-sangat interest sama basket. Jadi banyak banget. Nah selain itu juga di sini juga ada kayak modern dance, itu banyak juga. Oke, berarti sejauh ini yang paling diminati sama Kema tuh ada basket, badminton, dan juga modern dance ya? Oke, kira-kira kalau semisalnya tadi kan SOA ini udah mengikuti lomba-lomba internal yang sekarang juga lagi running BFF ya? Dan tadi juga disebutin medication, udah pernah ikut lomba medication juga. Lalu kira-kira ada nggak sih kayak mungkin menang juara atau momen yang paling berkesan gitu selain menang perlombaannya? Sebenarnya kalau untuk menang perlombaan tuh udah ada beberapa. Yang pertama tuh ada dari protokoler itu ada dari Kambram. Nah Kambram tuh selalu ngikutin lomba voice over tapi itu online lombanya. Nah udah beberapa kali ini alhamdulillah menang juara 2, juara 1. Lalu ada juga solo vokal ya, medication ngikutin solo vokal itu alhamdulillah juga menang juara 1. Terus selain itu juga untuk futsalnya alhamdulillah udah tembus semifinal sama medication. Oke, berarti sejauh ini ternyata udah banyak banget yang tembus juara, walaupun yang tadi futsal cuma sampai semifinal, tapi kayak itu udah oke banget ya Teteh. Terus kira-kira untuk momen berkesannya sendiri gitu, Teteh sebagai fasilitator adakah selama ngurusin momen berkesannya? Kalau yang paling berkesan sebenarnya lebih ke BFF ini ya, karena selain dukungan dari PS, dari Sanbora, kita juga dapat dukungan dari KMFK. Karena di BFF ini kan suka ada supporter juga ya, jadi kayak momennya tuh sangat kekeluargaan gitu loh. Kita kayak lomba tapi didukung sama banyak orang, jadi kayak kerasa gitu ya, happy gitu. Sama dari aku juga ya, karena aku di sini tahun ini jadi PSSOA terus juga mendampingi delegasi di BFF. Aku jadi kayak kerasa disupport banget lah gitu sama Kema FK yang ikutan lomba maupun yang supporteran. Jadi kerasa banget juga sama kekeluargaannya. Tuh guys, berarti kalau semisalnya kalian mau mendukung SOA tapi kayak kalian bingung mau daftar sama bangun, kalian ikut supporteran aja, mereka udah senang guys. Jangan lupa datang supporteran. Oke, kita lanjut ke next question ya. Nah, kira-kira karena tadi kita udah ngomongin tentang momen berkesan kan, pastinya di balik itu semua kan pasti ada tantangan ya dalam kalian tuh ngurusin SOA ini seperti apa. Kira-kira kalau tantangan dari THK dan Tesanta sendiri tuh gimana? Kalau dari aku juga selain BFF ini sangat menyenangkan, tapi juga ternyata agak-agak banyak sedikit lika-likunya gitu lah. Kayak apalagi kan ini di BFF ini lombanya cukup banyak, ada belasan, dan sedangkan SOA itu ada 5. Jadi sedangkan setiap lomba tuh harus ada PIC-nya gitu. Jadi kadang tuh jadwal lomba ini sama ini bertabrakan, jadi kayak susah untuk nyamain jadwalnya aja ya. Jadi komunikasinya juga jadi harus lebih intens ke setiap si delegasinya. Oke, kalau dari Kak sendiri? Kalau dari aku sebenarnya sama sih, kayak kan FKP ini udah banyak banget ya. Terus kayak selain kita punya kesibukan di akademik, kita juga ada kesibukan di non akademik. Jadi emang buat menyatukan jadwal tuh lumayan agak susah. Tapi selain itu juga karena kan banyak ya lomba-lomba yang delegasinya tuh laki-laki.
sedangkan di FKUP ini kekurangan SDM untuk laki-laki. Nah jadi mostly yang ikutan lomba tuh orangnya itu aja. Jadi kadang kita tuh suka ada bentrok jadwal untuk delegasi juga, sedangkan kedua lomba tuh emang sangat penting buat delegasi. Nah kadang itu juga sih yang jadi tantangan buat kita. Oke, kira-kira kalau misalnya dari Akang dan Teteh tanggung jawab SOA ini untuk mencari si solusinya itu seperti apa sih Teh? Apakah ada kayak diskusi? Apakah ada diskusi atau kayak kalian ya udah misalnya lagi megang basket terus delegasinya udah nggak ada jadi keputusan PIC-nya basketnya aja gitu? Kan sebenarnya kan kita juga ada koordinator di klubnya ya. Kita tuh bisa komunikasi dulu sama koordinator baiknya kayak gimana, dan selain itu sebenarnya ada cadangan juga sih. Jadi kita bisa mainin cadangannya juga kayak gitu sih. Oke, berarti sejauh ini emang tantangannya tuh komunikasi dan tapi emang karena kalian kan berlima ya, banyak juga orangnya. Kalau misalnya menyatukan banyak kepala tuh emang gitu. Tantangannya pasti itu. Oke. Nah, untuk next questionnya, aku mau tahu nih dari TTT Fasilitator SOA ini, kira-kira apa sih manfaatnya Kema untuk ikut menjadi bagian dari klub SOA ini? Kalau dari aku sebenarnya selain buat olahraga, aku kan ikut badminton juga ya. Jadi selain buat kesehatan fisik kita, tapi itu juga buat refreshing, buat healing pikiran kita. Karena kan di FKUP ini jadwalnya udah padat banget kan, belum lagi tugas-tugasnya. Kadang kita butuh healing, tapi kita nggak sempet juga waktu libur. Nah kita bisa nyempetin buat ikut di klub SOA. Oke, jadi ikut klub SOA ini untuk refreshing gitu ya? Betul. Kalau dari Tesla gimana? Iya betul banget tadi kata Haifa, kayak selain emang FKUP ini banyak ya tugasnya, jadi SOA ini bisa jadi fasilitas kalian untuk healing. Terus juga selain untuk healing juga untuk menambahkan bakat atau skillnya sih Kema F Club, atau kan ada ya banyak orang itu berprestasinya di non akademik. Nah kita juga memfasilitasi si Kema F Club itu untuk berprestasi di bidang non akademik. Oke, sangat amat bermanfaat sekali SOA itu ternyata. Di tengah-tengah kita FKUP yang sangat padat jadwalnya, yang dari pagi sampai sore gitu, tapi kita bisa ketemu sama teman-teman ke klub untuk kayak sedikit refreshing, sedikit healing, sedikit melepas penat gitu. Oke, kira-kira kalau dari TF dan Selta untuk membagi waktunya gimana sih antara kuliah, kan tadi disebut jadwalnya udah padat ya, terus juga kalian tuh harus ngurusin BFF yang sekarang tuh lagi running, kalian harus tetap nemenin, terus juga kadang tetap ada latihan kan ya? Betul, Iya, latihan juga, terus kalian ada yang jadi salah satu bagian dari klubnya yang ikut latihan? Aku ikut badminton, cuman hari ini buat beberapa minggu ini aku lagi ikut latihan. Oke. Kira-kira dari beberapa yang udah aku sebut itu gimana sih cara kalian untuk bagi waktu? Yang pastinya kalau aku kan itu udah ada jadwalnya juga ya, udah ada jadwal pastinya kapan kayak kita pulang kuliah, terus kapan kita jadwal buat ikutan klub. Nah itu bisa kita tulis biar kita kayak manage waktunya kayak gimana. Selain itu juga kita bikin to-do list, ada tugas nggak, nah kita harus bisa prioritasin nih mana yang harus kita kerjain dulu, mana yang harus kita lakuin dulu. Kalau misalnya ada tugas, biasanya aku ngerjain tugas dulu sebagian, misalnya buat tugas hari esoknya nih baru aku kerjain dulu. Tapi kalau misalnya tugasnya buat masih lama nih, kita bisa buat healing dulu, buat ngejernihin pikiran kita dulu. Oke, jadi kita juga tentuin skala prioritas gitu Iya, ya, betul, Teh. Baru nanti mengerjakan yang paling utama gitu. Betul. Oke, kalau dari Tesolta gimana? Iya betul, sama banget, kayak gara-gara FKUP ini tugasnya yang padat gitu, jadi aku juga sama kayak Haifa selalu bikin to-do list gitu, mana yang deadline-nya mepet, ya pokoknya kayak gitu. Terus juga biasanya kan karena kita lagi ngikutin BFF dan BFF ini lombanya selesai perkuliahan, biasanya aku habis menyelesaikan tugas kuliah dulu, habis itu baru ke BFF. Terus kalau misalnya lagi PIC-in, kan kalau PIC-in kita diam ya. Terus kalau misalnya ada tugas-tugas itu paling nyolong-nyolong waktu untuk ngerjain tugasnya. Jadi kayak nyicil-nyicil lah tugasnya sebisa mungkin biar nggak ditumpuk ya. Oke, jadi kalau misalnya Tesolta ditambahkan curi-curi waktu gitu ya. Iya. Kalau misalnya lagi ada waktu senggang sedikit aja, kita kayak bisa nih kayaknya nyicil untuk nyari apa dulu gitu. Oke, next questionnya, kira-kira ada nggak sih harapan dari kalian sendiri gitu untuk SOA ke depannya seperti apa? Harapan dari aku
sih semoga SOA ini semakin berkembang ya, apalagi setiap klub-klubnya semakin banyak antusias Kema F-Cup untuk join ya di klub-klub. Terus juga pokoknya aku berharap banget klub-klub yang ada di SOA F-Cup ini berkembang. Amin. Kalau ada Teh Haifa sendiri? Kalau dari aku juga sama ya, pasti aku juga pengen semua klub yang ada di SOA ini berkembang. Maksudnya kayak selain kita nambah prestasi, tapi kita juga nambah skill, terus juga rasa kekeluargaan setiap klubnya semakin tinggi kayak gitu. Oke, semoga dari harapan-harapan yang kita sebutin itu akan tercapai ke depannya ya, sesuai dengan harapan Teteh. Nah, last question Teh. Kira-kira ada nggak sih tips and trick kita sebagai Kema gitu ya, mau tetap aktif juga gitu di non akademik tanpa mengurangi kinerja kita atau kayak usaha kita di akademik? Gimana? Siapa mau duluan? Kalau dari aku sama sih ya, kayak tadi kita harus nentuin dulu skala prioritas kita kayak gimana nih. Terus selain itu juga kita harus milih klub yang benar-benar kita minati, karena terkadang kalau misalnya kita emang join tapi itu kitanya nggak suka, emang kadang suka ngelakuinnya ya udah setengah-setengah aja gitu. Tapi kalau misalnya kitanya senang, kitanya happy, pasti ngelakuinnya juga kayak ya udah have fun aja gitu, ya nggak kayak beban gitu lah. Oke, jadi nggak ada pressure, nggak nambah pressure ya tadi dengan ikut non akademik gitu. Jadi kalau misalnya di akademik udah pressure, terus di non akademik juga tambah tekanannya lagi, udah nggak ada tuh healingnya, nggak ada refreshingnya. Nah, kalau dari Teh Salsa sendiri gimana? Bener banget sih kata Haifa tadi, kayak kalau kalian mau join klub ini nggak usah ragu-ragu, karena menurut aku karena kalian join klub ini tuh untuk apa? Untuk senang-senang aja sih, dibawa have fun aja gitu, jangan kayak ke pressure lah gitu. Terus juga kalau misalnya masih ragu juga ya berarti kalian harus menyelesaikan tugas kalian dulu gitu yang di akademik gitu, biar nanti join klubnya nggak ada pikiran beban apapun. Jadi kayak buat healing aja sih klub-klub ini tuh. Terima kasih Teh Salsa. Guys, seru banget kan obrolan kita hari ini membahas tentang seputar olahraga, nggak cuman SOA itu aja, tapi juga gimana tantangannya mereka, terus juga kesenangannya apa aja yang mereka udah lakuin selama sejauh mereka mengurus SOA ini. Oke, terima kasih ya Teh Salsa dan juga Teh Haifa atas waktunya, atas sharingnya hari ini tentang SOA. Semoga dengan harapan udah tadi kalian sebutin dan juga segala tantangan yang udah kalian lalui sejauh ini itu kalian bisa akhiri dengan sesuai dengan harapan kalian, sesuai dengan usaha terbaik kalian. Semoga kedepannya SOA semakin sukses, semakin jaya, semakin lancar, semakin banyak peminatnya, terutama yang SDM laki-laki itu ya Teh. Semoga untuk pas milih delegasi pun juga nggak bingung ya Teh mau ngirim siapa, karena yang si satu orang ini tuh udah banyak banget ke berbagai cabang olahraga dan juga seni. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk tetap berolahraga ya teman-teman, karena di tengah kesibukan kalian kuliah kan tetap juga harus menyegarkan tubuh kalian, tetap berolahraga. Pantengin terus podcast kita karena kedepannya akan ada banyak banget episode menarik lainnya. See you on the next episode. Bye bye.